Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qismu Tsani, bagian yang kedua, minal miladi, dari kelahiran baginda Nabi, ilal bi'tsati, sampai diutusnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabuhu, tentang nasab beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wiladatuhu, dan kelahiran beliau, wa radha'atuhu, dan kisah menyusui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma nasabuhu, ono pun utai nasabe Kanjeng Nabi, adapun nasabnya fa huwa Muhammad bin Abdillah ibn Abdul Muthalib. Beliau adalah Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib niku asli namanya adalah Amir. Sedangkan Abdul Muthalib itu lakopnya atau gelarnya. Nah, sebetulnya gelar beliau itu banyak. Di antaranya wa yud'a Syaibatul Hamd. Lakop yang paling terkenal dan beliau banyak dipanggil dengan lakop ini, dengan gelar ini adalah Syaibatul Hamd. Syaibah itu artinya uban, hamd itu pujian. Orang tua yang banyak dipuji. Mengapa beliau dikasih gelar Syaibatul Hamd? Di antaranya likathrati hamdin nas lahu. Karena Abdul Muthalib iku wonge sosok yang sangat luar biasa sehingga banyak mendapat pujian dari masyarakat ketika itu. Abdul Muthalib iku wonge dhuwur, terus nggo wanteng, terus lowoman, ya tokoh, mari ngono go wagah, cerdas bisa. Sempurna. Sehingga kalau ada pertikaian orang Quraisy ketika itu, maka larinya mesti kepada Abdul Muthalib ini. Dia juga terkenal mujabud da'awat, nek ndonga wi makbul. Yang kedua, mengapa dijuluki Syaibatul Hamd? Li'anna fihi syaibun 'inda wiladatihi. Ketika beliau lahir itu ada ubannya. Jadi rambutnya sana sing putih ketika beliau lahir. Yang ketiga ada mengatakan beliau diberi gelar Syaibatul Hamd itu tafa'ulan, yaitu mengambil kebaikan atau berdoa agar umurnya panjang. Dan memang betul, akhirnya umurnya beliau dawa 140 tahun menurut satu riwayat. Jadi luwih saka 100 tahun, tuwek banget. Mulane sangat dihormati. Sampai nemoni atau masih dapat ngasuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai putra niku ninggal dhisik. Saking dawane umure Abdul Muthalib niki. Abdul Muthalib juga punya gelar lain namanya Al-Fayyad. Al-Fayyad itu maknanya lober, turah-turah atau tumpah-tumpah. Saking nopo nih, saking lomane, saking dermawane sampai julukane Fayyad. Ya kaya wong Jawa lah, nek pelit kan pentil. Cetil. Hah? Cetil bahasane ngono. Lah nek loman turah-turah. Julukane Abdul Muthalib itu Al-Fayyad. Julukan beliau diantaranya Mut'im Tairis Sama, tukang makani manuk. Di antara kebiasaan kakek Nabi ini, beliau beli makanan terus munggah gunung kei manganan manuk-manuk nang ngene gunung kuwi. Iki di antara amalan beliau. Kemudian beliau ini Masya Allah banyak kebaikan di Quraisy sana yang memulai beliau. Di antaranya beliau termasuk tokoh yang sangat anti dengan pernikahan semahram. Artinya mungkin di sebelum era beliau mungkin ada satu dua pun nggak separah Persia yang kita bahas kemarin ya. Tapi tetap ada namanya ya awam. Namanya zaman tidak ada nabi, tidak ada rasul, dan fatrah. Tentu ada kerusakan moral semacam ini. Nah, di antara yang sangat menentang pernikahan
antar mahram ini Sayyidina Abdul Muthalib kakek Nabi. Beliau juga termasuk tokoh yang sangat getol melarang mendem anak wedok. Di antara tradisi Arab itu, ini mendem anak wedok. Soalnya dianggap anak wedok ini aib, tidak bisa menjaga atau rentan ya. Zaman sakmenika keamanan mungkin kriminalitas tinggi, keamanan rendah, rentan diperkosa dan rentan dijadikan budak dan lain sebagainya, sehingga dianggap aib. Oleh karena kadang di beberapa Arab ngomong Arab itu dipendem, gak sini. Nah, di antara yang menolak keras itu Abdul Muthalib. Makanya setelah era beliau itu banyak tokoh-tokoh perempuan dari Quraisy. Di mana waktu itu yang selain Quraisy wih jarang tokoh sing wedok. Karena karo wedok iki rada anti alergi. Beliau juga termasuk tokoh yang melarang tawaf dengan telanjang. Nah, di antara tradisi orang Arab ini tawaf mudo. Lah mungkin krana jenenge niate api asline. Ben ikhlas karepe. Ben ikhlas kene donya walaupun selebar pun. Nah, tapi carane salah. Akhirnya karo Abdul Muthalib iki dilarang. Di antaranya beliau termasuk tokoh yang mengharamkan khamr atau arak, tapi untuk dirinya sendiri. Jadi wong gak gelem ngombe khamr. Termasuk orang yang ini sangat menggaungkan al-wafa bin nazar. Nek nazar ya ditepati nazare. Wong zaman ben ketok ya oke PHP ngono. Kadang-kadang nazar terus bareng ora dilakoni. Nah, terus Abdul Muthalib itu tokoh yang sangat menentang model semacam ini. Dan banyak lagi lah kebaikan-kebaikan Abdul Muthalib. Artinya Abdul Muthalib memang orang luar biasa. Mulane orang heran nek nglahirno Kanjeng Nabi. Artinya bukan kebetulan Kanjeng Nabi dilahirkan dari bangsa Arab, kemudian dari bangsa Quraisy, kemudian dari sulbinya Abdul Muthalib, ini bukan kebetulan. Tapi nanti kata Syekh Ramadan Buti, Abdul Muthalib itu gak sampai Nabi dewasa ngurusine kuwi. Iki ngopeni Kanjeng Nabi, ngerawat Kanjeng Nabi itu gak sampai balik, gak sampai dewasa. Nah, ini ada hikmahnya juga, nanti akan dibahas setelah ini. Ya ringkese wong-wong gede kuwi mesti lahir saka wong-wong gede. Ini kalau kita ingin anak turun kita gede, bagaimana kita menggedekan diri kita ini? Menggedekan maksudnya soleh. Ini termasuk mimpi itu kalau kita gak patek soleh, tapi jaluk anaknya soleh. Ya Allah kuasa sih, tapi ya Allah ongel. Nek tanah pengen anaknya soleh ya awake dhewe di soleh. Kemudian kenapa beliau dinamakan Abdul Muthalib? Dia ceritanya Muthalib itu asli nama pamannya. Dia ceritanya suatu ketika Muthalib ini ngajak ponakane jenenge Amir iki mau. Lah, sing jenenge Amir iki bapake wis wafat dhisik, yatim sejak kecil. Jadi Sayyid Hashim iki bapake Muthalib iki kayak mungkin meninggal muda sehingga anaknya tuh masih kecil. Lah pas dijak safar kuwi jenenge cah yatim kan gembel kok gembel. Dadi nek ditakoni Muthalib sapa iku budakku ngene. Karena isin di ponakan beliau waus. Budakku akhirnya terkenal Abdul Muthalib. Ada juga mengatakan dinamakan Abdul Muthalib karena zaman sakmono wonge ngeramut anak yatim. Lah yatime kok dijuluki abet. Kawulane sing ramut. Momo Rafiq yatim, momo diramut karo Umek, berarti Abdul Umek. Gitu. Maksudnya iki ramutane Umek gitu. Lah Abdul Muthalib maknane iki sing ramut biyen Kang Muthalib. Ngoten niku. Lah Muthalib iki putrane Sayyidina Hashim. Hashim niki saudara kandunge Abdul Syams. Saudara kandungnya Abdul Syams. Bahkan dulu ketika lahir itu jari kakinya Hashim nempel neng batuke Abdul Syams. Nah, kayak kembar apa namanya istilahnya itu? Kembar nempel gitu. Kembar siam ya.
Kan sekarang banyak tuh, kadang kepalanya, kadang kakinya, kadang tangannya. Lah itu kakinya Hashim nempel ning bathuke Abdus Syams. Akhirnya nggak bisa dipisah kecuali dibelah. Lah pas dibelah itu ngawucur getene. Jare wong-wong Quraisy sing ahli-ahli mujarrabat itu, iki ketok iki bakal geger wong loro iki keturunannya. Bakal berdarah-darah. Dan memang betul. Ini mulai kuwi Abu Syams iki duwe anak jenenge Umayyah. Lah Umayyah gak petah akur karo anak-anake Hashim. Bahkan ketika Nabi lahir ya alhamdulillah lumayan akur kan. Lah pas berapa puluh tahun kemudian Bani Umayyah karo keturunan Kanjeng Nabi mesti gewegeran kejar-kejaran. Kalau kita lihat sejarah tuh Masya Allah Bani Alawi ini betul-betul ditindas itu sana Umayyah itu. Termasuk yang bunuh Sayyidina Husain itu juga Bani Umayyah. Jadi memang ada sejarah dari kakek-kakeknya. Makanya terus Ibnu Khaldun sebetulnya sejarah itu hanya berulang-ulang kejadiannya. Tokoh itu sing beda-beda. Asli kejadian iki ngono-ngono wae. Kemudian Hashim niki putrane Abdul Manaf sing jeneng asline Al-Mughirah. Al-Mughirah putrane Qusay sing jenenge asline Zaid. Putrane Kilab. Kilab itu julukan sebetulnya, maknanya anjing. Maksudnya kalau perang itu sangat-sangat gagah kaya asu. Nah, senengane wong-wong jahiliyah zaman biyen iki jenengno julukan kuwi pakai hewan. Nah, makanya saiki iki lagi viral nggih hewan tubes maksudnya kuwi. Terus numer. Itu kembali ke zaman jahiliyah. Ula wong lulusan Dauratul Hadis itu jenenge kewan. Engko dilukas lak sing jenenge kuleb. Asu kere. Delone kentekan jeneng kewan kan opo sing keren. Kere, kuleb atau kilab. Kilab itu jamaknya. Ibnu Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Lah nasab Nabi yang disepakati hanya sampai Adnan. Tapi ini sudah luar biasa ini. Jadi Arab zaman sakmono kuwi iso 500 tahun kepungkur wis iso data nasab sak menimbane. Adil iki masyaallah saking gak patek ngrekeni karo nasab lho. Padahal sudah hidup 1500 selepas Nabi. Iki lho kon nyebutno mbahe nomor 6 wis bingung. Ya enggak? Iya man, pira mbahmu nomor 6 sapa jenenge? Lho kan gak ngerti. Makanya masalah pilihannya Gusti Allah yang Arab ini memang paling tepat yang unik dari hak apapun. Kemarin sudah kita bahas sirru ikhtiyari jaziratil Arab. Nah, antara itu kejogo betul darahnya itu kejogo. Dan ini kan termasuk perkara yang penting. Bayangkan Nabi ini wong Jawa. Lu kan akhirnya bingung iki anak sapa. Akhirnya khilafiyah kan, versi A, versi B, versi C. Versi ini wah ketek makame wae pisan iku. Sing Abdul Muthalib versi pakai ning Lamongan, sijine ning Tuban, sijine ning Jawa Tengah, sijine ning Sulawesi, ning Pacitan. Long Jawa lah, makam yang 200 tahun yang lalu, 300 yang lalu sudah banyak versinya. Apalagi ribuan tahun. Nah, kemudian dari Adnan menuju Nabi Ibrahim ini tidak terlalu bisa dipertanggungjawabkan. Yang paling parah Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam itu betul-betul ya betul-betul tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang paling ittifaq yang disepakati oleh para ulama yakuwi Kanjeng Nabi sampai Adnan. Tapi walaupun Adnan sampai Nabi Ibrahim secara detail ini tidak disepakati namanya itu, tapi mereka sepakat nek Kanjeng Nabi keturunannya Nabi Ibrahim. Jadi kabeh sepakat nek Kanjeng Nabi wi keturunannya Nabi Ibrahim. Tapi untuk nama-namanya lah itu yang apa istilahnya itu tidak sepakat. Paham ya? Karena kalau keturunan itu bisa mutawatir kan di Jawa kadang banyak loh. Keturunannya Ampel, keturunannya Giri, Kalijogo. Tapi kalau nyebut jenenge wis ngorak-marik karo karuan. Sing loncat dulu. Sing versi A, versi B, versi C. Tapi ngerti nek iki keturunan. Mulai sebetulnya nggak masalah dibilang iki keturunan Ampel, iki keturunan itu nggak masalah. Paham nggak ini?
Kalau memang mutawatir keturunannya. Paham nggih? Walaupun tidak tahu secara detail. Soalnya Kanjeng Nabi kabeh wong ngarani kuwi keturunan Nabi Ibrahim, walaupun nasab secara detailnya itu tidak ada datanya. Fa'adul qadru al-muttafaq alaih min nasabi syarif. Ukuran ini yaitu Kanjeng Nabi nenggoni Adnan, ini termasuk ukuran yang diittifaqi. Amma ma fawqa dzalika fa mukhtalafun fihi la yu'tamadu alaihi fi syai'in. Di atas itu Adnan sampai Nabi Ibrahim dikhilafiatkan, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ghaira anna mimma la khilafa fi an Adnan Nabi ulul Ismail Nabiullah Ibnu Ibrahim Khalilillah. Tetapi walaupun perincinya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi keenek sing khilaf, tidak ada yang meragukan bahwa Kanjeng Nabi niku keturunane Nabi Ismail bin Ibrahim. Wa anna Allah Ta'ala qad ikhtarahu man min azkal qabail wa afdhalil butun wa adharil aslab. Fama tasallala syai'un min adranil jahiliyah ila syai'in manasabihi. Dan para ulama juga sepakat bahwa Kanjeng Nabi itu memang pilihan dari kabilah terbaik, dari butun yang paling utama, dari aslab yang paling suci. Qabail butun itu istilah ya, istilah generasi lah. Arab itu generasi yang paling atas namanya sya'ab. Kayak Adnan contohnya. Bawahnya lagi qabilah. Qabilah Mudhar, qabilah Qudha'ah, bawahnya qabilah ada Imarah. Tingkatannya Quraisy gitu. Bawahnya Imarah ada Batan, Qusay nek Kanjeng Nabi. Bawahnya Batan ada Fakhd, Hashim. Bawahnya lagi ada Fasilah kayak Banu Abbas. Jadi mama Banu Abbas, Fasilah, Nuri Fakhd itu Hashim, Nuri Batan, Qusay, Nuri mereka Quraisy, Imarah, Nuri Quraisy, Mudhar, qabilah, Nuri Adnan jenenge Sya'ab. Lah Kanjeng Nabi itu dipilih sangka qabilah terbaik ya kuwi Mudhar, kemudian Batan terbaik yaitu Qusay, dan sulbi terbaik tersuci ya kuwi Abdul Muthalib. Lah Abdul Muthalib itu di akhir hidupnya beliau juga tidak mau menyembah berhala. Ini awal-awalnya menyembah berhala, tapi malah tidak menyembah berhala. Loh berarti kufur, Pak. Berarti kufur dong. Lah ini dijawab oleh para ulama. Kufurnya orang ketika itu dimakfu istilahnya. Krono pada masa fatrah. Masa fatrah kuwi iman ora oleh pahala, kufur ora oleh dosa. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Lha pokok iman ka oleh pahala, kufur oleh dosa, krana kebaikan dan keburukan menurut Asy'ariyah kuwi berdasarkan syariat. Yang menentukan baik dan buruk, pahala atau dosa kuwi syariat. Nek syariat urung teko, Nabi Rasul urung teko, tidak ada baik dan buruk yang berujung pada pahala dan dosa. Barangkali kebaikan keburukan ada, jenenge zina kuwi, gak usah nek Nabi ya tetep zina elek. Jenenge maling, gak perlu nek Nabi ya tetep elek. Jenenge apa meneh? Bayar utang, wah cara ngono. Kuwi ya wajib masuk gak Nabi gak nek Rasul. Jenenge nempel wong gak nek salah, kuwi ya tetep elek walaupun gak nek Nabi gak nek Rasul. Tapi untuk menetapkan iki pahala atau gak, lah nek menurut Asy'ariyah kuwi kudu berdasarkan Nabi dan Rasul, artinya syariat. Makanya ada nanti istilahnya annal khaira wasyarra syar'iyani. Nah, biasanya begitu kalau di kitab-kitab kalam itu. Karena nek Mu'tazilah ndak, al khair wasyarr dzatiyan. Kebaikan dan keburukan itu dzatiyah. Memang aslinya begitu itu, permanen. Kene Nabi dan Rasul isiku kebaikan dan itu mendatangkan pahala. Jenenge nyolong kuwi keburukan, dosa. Wis iso jeblosno wong ning neraka walaupun gene Nabi dan Rasul. Permanen maksudnya. Di akal itu sudah menetapkan iki kebaikan keburukan. Nabi dan Rasul datang hanya menguatkan akal tadi itu. Nah, Asy'ari ndak, sing nentukno kuwi agama Nabi dan Rasul. Akal hanya menguatkan. Nah, paham ya? Nih, kondi ngomong. Abdul Muthalib nyapa?
sulbi tersuci. Abdul Thalib walaupun kufur ya ora di ganjan neraka. Karena waktu itu go ngeneng nabi, go ngeneng rasul. Jadi ini gak bertentangan dengan satu hadis yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa atau tidak henti-hentinya memindahkanku dari sulbi yang baik menuju rahim yang suci. Jadi dari Nabi, aku ini mesti sangka sulbi yang baik ke rahim yang suci. Artinya keluarga Nabi kuwi gene sing teko anak zina kene. Bahkan tidak ada yang kufur. Bahkan ada satu pendapat ulama kuwi umpama kufur kuwi cara pas gawene. Nah, kuwi pas gak kufur. Atau kufurnya selepas Nabi dialihkan. Ngomong gini, sulbi kan di sini kan. Itu gak kufur. Nah, ketika istilahnya sperma yang mau calon dadi Kanjeng Nabi mau keluar kan pindah ke rahim. Lah barulah kufur. Padahal kisah pas enek Kanjeng Nabi nok ngono tidak ada kekufuran. Paham ya? Kita harus yakini bahwa Kanjeng Nabi itu orang istimewa, lahir dari orang-orang istimewa. Wa ma wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam faqad kana fi amil fil al-am alladhi hawala fi abraha al-ashram ghazwa makkah wa hatam al-ka'bah faradallahu an dhalika bil ayat al-bahira allati wasafa al-Qur'an akan ala arjah yaumul itsnin litsnin asyara lailah khalat min syarbi'il awal. Kanjeng Nabi ku lahire sing paling arjah dina Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Artinya kita tidak mengingkari ada khilafiyah. Kadang-kadang salafi itu apa kok mulutan 12 Rabiul Awal? Kan ada sih mengatakan enggak 12 Rabiul Awal. Ya kita jawab, yang mewajibkan 12 Rabiul Awal itu siapa? Mengaji mulutan lo kadang-kadang 1 Rabiul Awal, kadang-kadang tanggal 5, kadang-kadang tanggal 12, kadang-kadang malah ditepakno tanggal merah. Tidak ada yang mengharuskan. Nek pas apik 12 Rabiul Awal ya alhamdulillah. Nek gak ya monggo. Bahkan kadang mulutannya setiap malam Kamis, itu kan juga mulutan juga itu. Ora kok pas Rabiul Awal. Waqat ulida yatimah, Kanjeng Nabi ku lahir dalam keadaan wafat. Ayahnya wafat ketika istrinya yaitu Aminah hamil Kanjeng Nabi 2 bulan. Masya Allah. Akhirnya diopeni karo mbahe ngene mutika Abdul Muthalib. Nah, yang termasuk dijadi ijma' perawi sirah bahwa ketika disusui oleh Halimatus Sa'diyah, desanya Halimah yaitu Badiah Bani Sa'ad sedang mengalami paceklik panjang. Lah pas Kanjeng Nabi mriku langsung dadi ilang paceklik. Langsung dadi seger, terus pedus-pedus sing diopeni keluargane Halimah niku mau langsung lemu barokah Kanjeng Nabi. Dan di kampungnya Halimah inilah Nabi juga dibelah oleh malaikat Jibril. Nah, kemudian ketika sekitar umur 6 tahun ibunda beliau Aminah wafat. Akhirnya pindah ke pangkuan kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Sampai ketika umur 8 tahun kakek beliau yang luar biasa wafat. Dari sini kata Syekh Buti ada beberapa pelajaran al-ibar wal idhad. Yang pertama, ketika kita lihat nasab baginda Muhammad SAW dilahirkan di tanah Arab di bumi Quraisy, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang mengistimewakan Arab atas bangsa-bangsa yang lainnya. Faddala Quraisyan 'ala sa'iril qabail ukhra, dan juga mengistimewakan bangsa Quraisy atas bangsa-bangsa yang lainnya. Artinya apa? Akui ya tidak akui, seneng gak seneng, wis jadi keputusan Gusti Allah, bangsa Arab itu jadi bangsa yang terbaik. Ronowo Kanjeng Nabi intisab ning bangsa Arab. Wis kok sairi iki ngono, memang fadli Gusti Allah ning bangsa Arab. Walaupun keistimewaan satu perkara tentu saja la yakata di tahdilan aman. Artinya satu keistimewaan kadang-kadang ya gak semua jadi istimewa ndak.
Paham ya? Kadang-kadang orang itu mafdhul, tapi dia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh si fadil. Umpama gini, para sahabat di antara yang paling mulia nomor satu siapa? Sayyidina Abu Bakar. Tapi bukan berarti karena Abu Bakar nomor satu berarti kau kabeh keistimewaan yang Abu Bakar, kan boten. Ada keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar. Umpama Sayyidina Umar ada beberapa hal lebih istimewa dari Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali juga gitu, punya keistimewaan yang tidak dimiliki Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Paham ya? Jadi si Al-Mafdhul Sayyidina Ali punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh, paham ya? Artinya begini, ya memang Arab nomor satu, tapi bukan berarti yang lain nggak punya keistimewaan, ya enggak. Bisa jadi orang Jawa, dan ini memang iya, punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bangsa Arab. Dan ini banyak kesopanan, ini kayak enek orang Arab kapat enek lah, ya enek tapi siti. Kesopanan ini ciri khas wong Jawa. Bahkan kadang-kadang malah jadi kelemahan, saking sopannya dijajah ratusan tahun ya. Jadi bukan berarti Arab istimewa nomor satu terus bangsa yang lain nggak punya keistimewaan, ya enggak. Sebaliknya bukan berarti Jawa punya satu dua keistimewaan terus ngeluwihi wong Arab, ya enggak. Karena sebagian orang liberal kita bangga dengan Jawa, jangan bangga dengan Arab. Kita punya keistimewaan yang tidak dipunyai bangsa Arab ini. Opo nih? Satu keistimewaan bukan berarti terus ngalah nih kabeh. Apa nggih? Jadi kudu adil menurut syariat. Kanjeng Nabi lahir ing Arab, nuduni Arab kuwi duwe keistimewaan. Tapi jangan juga rendah diri. Karena iso ae orang yang mafdhul, barangkali kita termasuk mafdhul, tapi punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh fadil, yaitu bangsa Arab. Kemudian pelajaran yang kedua, laisa min qabilil musadafa ayyuratu Rasulullah yatima. Kenapa Rasulullah yatim? Bahkan yatimnya sampai bayi, artinya beliau belum balik, bahkan sudah wafat. Ini ada hikmahnya. Karena umpama Kanjeng Nabi kuwi sampai umur 20 tahun, 20 tahun diasuh sama kakek atau ayahnya. Engko kowe mesti suudon, iki Muhammad iso pinter koyo ngene iki, mimpin masyarakat, mimpin umat, mesti diajari pake. Ya enggak? Iki diajari baik umpama. Lah piye mondok ning bae 20 tahun, mosok gak pinter. Nah, makanya diwafatkan oleh Allah. Bapaknya diwafatkan ketika beliau masih di dalam kandungan, kakeknya diwafatkan ketika masih berusia 10 tahun. Gunung Jawa apa-apa. Sehingga Nabi itu betul-betul wahyu untuk ajarane bapake utawa mbah. Ini diantara hikmahnya. Kemudian yang nomor 3, pelajarannya ketika beliau tinggal di perumahannya Sayyidah Halimah Sa'diyah ini, yang awalnya paceklik menjadi hijau, menjadi seger buger sejahtera, menunjukkan bahwa memang ada 1-2 orang itu yang dibikin Allah barokah. Nah disinilah masyru'iyatut tabarruk. Jadi oleh jaluk berkah oleh dudu syirik. Kaya dene keluargane Halimah Sa'diyah jaluk berkah, jupuk berkah sangka Kanjeng Nabi. Dengan sebab Kanjeng Nabi akhirnya sing paceklik jadi udan. Dan ini juga dipraktekkan para sahabat. Bagaimana para sahabat juga ketika zaman Sayyidina Umar ya, beliau bertawasul istisqa menggunakan paman beliau Sayyidina Abbas. Jadi wong salafi iki nuduno tawasul iku kudu karo murid. Asli karo Kanjeng Nabi kenek karo Abbas. Karena sing gesang Abbas. Dijawab, lho apa bedane wong mati karo murid? Nek kowe bedakno, nek wong urip oleh ditawasuli, nek wong mati gak oleh, dene kuwi sing syirik kowe kuwi. Bedakno wong mati karo wong urip. Dalam Islam tidak ada bedanya antara orang hidup dan orang mati, padha-padha makhluke. Lah nyapa kok sinamar ning Sayyidina Abbas nuduhno nek sing iso ditawasuli iku ora nggur Kanjeng Nabi tok, ora nggur Nabi dan Rasul, tapi para solihin iku ya iso dijaluk tawasul dijaluk barokah.
Kemudian pelajaran yang keempat mengenai terbelahnya baginda Nabi kemudian dicuci, bahwa kejadian ini merupakan tathhirun ma'nawiyun, penyucian maknawi. Artinya memang Allah Ta'ala ingin mensucikan nabinya dengan sesuci-sucinya. Artinya memang ini perkara maknawi, bukan perkara zahir. Nyapa nek perkara zahir berarti iso ae kowe operasi terus mbok cuci gawe jam-jam terus awakmu dadi bersih. Nek nggur sekedar belah dada saiki wis iso operasi to. Operasi terus jantungmu hatimu disiram karo zam-zam jadi iso ae kan. Tapi enggak. Iki meneh perkara maknawi iki perkara sing memang diistimewakan Allah untuk Rasulnya. Loh kenapa kok atik belah-belah dada begitu? Kenapa kok gak langsungnya disiram? Atau langsungnya Nabi ngimpi? Atau Allah kan kuasa langsungnya sekejap langsung bersih. Kenapa kok paling belah-belah dada itu ngapain? Supaya lebih mantap lagi umat ini. Ini kadang-kadang umat ini perlu perkara-perkara sing zahir, perkara-perkara sing hissi, perkara-perkara yang nampak untuk memantapkan iman. Kan sing delok akeh to kejadian iki. Cacah cilik, beberapa orang kan melihat. Jadi sebetulnya itu kan perkara maknawi yang dikehendaki Allah itu sucinya baginda Nabi. Tapi kenapa ada pembelahan-pembelahan semacam itu supaya tambah yakin. Karena eneng perkara zahir-zahiring niku. Sebagaimana mukjizat. Datangnya mukjizat itu kan untuk tambah mantap wong-wong sing delok kuwi mau. Ini manusia itu memang makhluk apa istilahnya? Empiris. Makhluk empiris itu seringkali sing zahir-zahir ngono lho, sing materi-materi ngono. Ya enggak? Makanya wong nyekel dhuwit karo nyekel dhuwit kan beda. Walaupun wong soleh, nek kado dhuwit ya sumpek. Lha temen iki wong soleh. Ono ngene hadis Abu Daud, ono sahabat itu kayak susah nang jero masjid. Ditakoni Kanjeng Nabi, "Nyapa kok susah?" Jawabane kelilit utang. Iki sahabat sing sawale kayak ngono lho, kadang sumpek. Jadi memang manusia diciptakan ya zahir, aduh ya sebab zahir wajar, kadang-kadang ya sumpek hal-hal yang zahir. Nah, makanya nyapa kok enek mukjizat, bahkan Nabi Ibrahim saja bagaimana itu Allah Rabbi ja'alni ayah ya sing kuwi lho awalam tu'min qala bala itu ari ini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin yatma'inna qalbi. Setingkat Kanjeng Nabi Ibrahim lho. Ya kadang-kadang yo njaluk mau yang model-model empiris lho. Sing ketok nyoto manuk watu dadi manuk. Oh, kadang-kadang ini perlu. Ini kata para ulama termasuk Kiai Zairon dulu almarhum, kita itu kadang-kadang perlu pengalaman iman semacam itu perlu. Tapi kalau duit witan toko duit kadang-kadang perlu. Walaupun enggak penting-penting amat. Karena supaya tambah mantap. Apa? Karena mau menungso iki makhluk sing senengane sing zahir ngono kuwi. Ini perlu. Lah biasanya wong nek gak penting duwe pengalaman ngene akhirnya ate uritan males, ngene males. Ini wong sing biasane kerjane kudu zahir tok, kerja gak tau wiritan. Gak tau maca waqiah. Akhirnya pikirannya kewabeh ku asbab kerjaan. Aku ini sebab kerja ayo jadi korun. Innama utituhu ala ilmin indi. Nyapa? Oh iki ora Nabi Musa ono, iki ora kerjaku iki. Iki karena pinterku, pengalamanku. Iki karena gak ada pengalaman rohani. Mane penting. Ini kadang-kadang ya wiritan, kadang-kadang ning kuburan-kuburan barang. Walaupun kadang-kadang memang kuburan gak mari soge, kowe kuburan tok gak kerja ya gak kere ta. Kuburan ora kerja-kerja ya kere. Tapi nek kerja terus dadi materialistik tadi ini. Akhirnya naudzubillah iso-iso gak percaya karo nusratullah wa biya. Akhirnya perlu menggabungkan antara itu ya kerja ya wiritan.